ya. Oke, langsung saja pesawat take off mengudara. Ini dia match keempat kita, Sunhawk. Yap, Sunhawk repetitif yang pertama dan juga terakhir untuk hari ini di mana pesawat cenderung mengarah ke bagian utara. Mungkin ini akan cukup menyulitkan bagi teman-teman Genesis Dogma, misalnya yang ke arah Camp Charlie, Bonafide yang ke arah bagian tenggara. Walaupun tetap bisa langsung dijangkau, tapi mereka akan menjadi salah dua tim yang akan cukup lambat melakukan lootingan untuk sementara waktu. Udah turun ya benar. Saya kira ke atas tadi. Kalau ke atas berarti ada gameplay yang berubah lagi nih. Waduh. Tapi emang itu Jan, surprise yang diberikan oleh tim-tim yang bertanding gitu. Out of nowhere tiba-tiba ada tim yang mengubah rotasinya di akhir-akhir. Drop zone mereka tiba-tiba berubah. Bahkan kalau lo perhatikan dari Bonafide, bots turun belakangan ketika di ujung pesawatnya. Betul banget. What? Wow. SG ketemu Kehilangan Onyx. satu. Onyx pindah tempat. Oh my god. Mereka nggak ke Bravo loh Bas. Betul, itu surprise banget yang dihadapi oleh SG karena tidak diduga-duga Onyx turun di sekitarnya SG dan mengganggu rotasi dari SG yang senantiasa sudah turun di Hatin sejak lama. Betul banget, bahkan Slayer langsung dipulangkan ke lobby. Kali ini Jersey menjadi satu orang saja yang di bagian compound ini harus berhadapan dengan Bintang yang gue lihat belum mempunyai senjata yang mumpuni. Kali ini udah terspot oleh Jersey, belum ada hit yang masuk ke dua belah pihak. Betul, tapi sepertinya timenya miss untuk melakukan tembakan. Kali ini Jersey masih belum bisa mendapatkan kill karena Bintang. Bintang bakal keluar lagi dari arah rumahnya menuju ke bagian belakang. Tapi kali ini Bintang sudah mendapatkan senjatanya. Jersey dengan M4-nya sungguh percaya diri. Ingat gak ada vest, gak ada helm. Ada surprise kah kali ini? Masih belum bisa mendapatkan cicilan damage menuju ke arah Jersey. Jersey cukup percaya diri dengan weapon yang dia pegang mengganti dengan Thompson. Dia jump shoot kah? Tidak ada jump shoot namun ternyata Bintang tetap berhasil diamankan oleh Jersey. Betul, 1-for-1 antara Scarlet Gaming dan juga Onyx Esport di mana Slayer dibayar dengan Bintang dari Onyx Esport. Tapi tadi ya memang Bintang sepertinya nggak cukup hoki karena shotgun doang yang dia punya dan itu akan cukup sulit berhadapan dengan M4 yang udah dimiliki Jersey. Bahkan Thompson juga udah dimiliki oleh Jersey. Itu gue kaget sih Chan. Itu kalau misalkan jersey-nya miss aja dan Bintang dapetin momen, jersey-nya yang kenok. Dia nggak ada vest, nggak ada helm, percaya diri banget untuk nge-push ke arah Bintang. Padahal dia nggak tahu Bintang ada weapon atau enggak. Betul banget, dan ini berbahaya banget ya bagi Jersey. Tidak selesai di sana, dia udah mendapatkan sebuah vehicle. Kali ini melaju ke arah depan tapi udah cukup low harusnya. Dari half point vehicle ditembakin terus oleh Nick. Dengan kali 2 dan Kibi Z-nya belum mendapatkan korban berikutnya. Dan Jersey bisa melakukan repositioning dan mungkin regroup dan dia ketawa. Dia cukup senang ya akhirnya lepas dari genggaman Onyx yang tiba-tiba loh. Ini benar-benar memberikan surprise ke arah player dari Scarlet Gaming. Out of nowhere man, siapa yang ngira tiba-tiba bakal ditabrak sama Onyx? Betul. Padahal Onyx biasanya turun di arah Camp Bravo, padahal pesawatnya juga sampai ke arah Camp Bravo. Itu dia merupakan sebuah abrupt attack ya yang diberikan oleh Onyx Esport ke arah player-player Scarlet Gaming. Oke, tadi stormnya, katastrofinya udah selesai, kita calm lagi. Kita lihat lootingan pace lagi yang dilakukan victim, begitupun Dewa United. Ya, dan kalau kita lihat juga di luar dua tim yang dibilang Ojan tadi, Voin sudah mulai meninggalkan beberapa drop zone awal mereka. Karena biasa mereka itu ngambil di sekitar tambang dan juga menguasai daerah Nakam untuk tim Voin. Tapi kali ini kalau kita ngomongin BTR, yang tadinya mendapatkan gangguan di bootcamp. Sebenarnya bukan mereka yang dapat gangguan sih. Mereka yang mengganggu bootcamp dan mereka yang memenangkan fight tersebut. Betul. Sudah tidak ada lagi yang namanya gengsi di bootcamp. Karena untuk di grand final kali ini bootcamp menjadi kekuasaan penuh milik BTR. Betul, dan dengan kontrol tersebut membuat Bigetron Red Alliance merupakan salah satu tim yang sangat kuat di bagian late game. Karena kita berbicara bootcamp, lootingannya tersebar secara luas. Banyak compound, lootingannya high tier loot juga. Jadi tidak ada alasan lah untuk Bigetron kurang loot istilahnya ya. Kecuali mungkin zona ekstrim ke Charlie. Mereka harus cepat bergerak, tapi sejauh ini gue lihat Bigetron akan sangat siap di bagian lootingannya. Dan kalau dipikir-pikir ya, kontrol area yang dipunya sama BTR ini khususnya buat dua map. Untuk Miramar dan juga Sunhawk. Mereka mendapatkan drop zone yang benar-benar di tengah dari mapnya. Miramar mereka punya Pekado, di Sunhawk mereka punya bootcamp. Ini benar-benar titik yang sungguh enak untuk rotasi. Plusnya adalah selain ada di bagian tengah, ini dua drop zone untuk di dua map yang berbeda dengan kekayaan vehicle-nya.
Karena kita tahu lah, BTR selalu memainkan rotasi cepat kalau di Miramar. Mungkin lebih yang paling cepat gue lihat yang di Miramar tadi. Karena mereka geraknya benar-benar cepat. Dan kalau di bootcamp oke lah, kalau masalah vehicle itu nggak terlalu enak untuk di bootcamp ya. Tapi untuk rotasinya mereka bisa kontrol bukit yang membatasi bootcamp dan juga Paradise. Mereka bisa kontrol bukit yang membatasi Painan dan juga bootcamp. Mereka bisa ambil pinggir tebing untuk tempat yang membatasi camp Alpha dan juga pulau dari camp Bravo-nya. Cukup banyak area yang bisa mereka kontrol. Betul banget, dan saat ini close quarter combat antara Aura Esports dan juga Dewa United, di mana satu player dari Aura udah knockdown, yang kedua didapatkan. 1 untuk 2, kali ini Aura melakukan sebuah push ke arah player-player Dewa United, tapi akan langsung ada sebuah confirm kill dan revive harusnya masih bisa dilakukan. Gerakan menurut gue yang sangat cepat dibangun oleh Aura Esports karena ini sangat tidak wajar. Tidak biasanya mereka melakukan rotasi ke arah sini, tapi lihat sebuah backup udah mulai berdatangan, revive belum semaksimal mungkin dilakukan, bahkan ada tembakan lagi dilemparkan dan Rosezi dipulangin ke lobby. Ryzen close quarter combat dengan Jaxi ter-take down, last man standing dari Aura ada di dalam sebuah tempat tersebut dan rata dipulangin ke lobby. Kita belum, masih ada 2 yang udah cukup low HP dicari, dan itu dia Aura Esports menjadi tim pertama. Oh belum, Satu lagi. Ini kok gitu sih? Itu masih ada Dia yang masuk ke dalam smoke ya? Nah betul, itu dia. Ini baru Oh my God. confirm kill. Ini unik loh Mas, game kali ini loh Mas. Pertama kita lihat Onyx nabrak, ya kan? Sekarang Aura nabrak ke Painan. Aura biasanya tuh nggak langsung ke Painan. Biasanya mereka ambil rumah pinggir sungai yang ada di sekitar bootcamp dan juga ruins. Betul. Terus mereka biasanya ngontrol jembatan sebelah kiri kalau circle-nya ke arah camp Alpha. Nah, iya kan? Kemudian juga kalaupun nanti ke Bravo, dia biasanya ngambil bukit di atas victim. Nah itu dia. Oh my God. Ini banyak banget hal-hal unik yang terjadi untuk di season 3. Khususnya buat di grand final banyak banget rotasi-rotasi yang berubah. Banyak banget drop zone yang tiba-tiba mengejutkan tim lain yang senantiasa nggak mendapatkan gangguan di sebelum-sebelumnya. Betul. Tapi sekarang tiba-tiba mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Dan menurut gua tadi minusnya di DU adalah follow up mereka yang begitu lambat. Kalau tadi follow up-nya cepat, begitu 2 orang berhasil di knockout oleh seorang Hands, counter shoot-nya cepat, mereka nggak bakal kehilangan satupun player mereka. Betul banget, dan ini ya Onyx landak kuning yang selalu haus darah. Betul. Kalau kita lihat hari ini mereka tidak pernah ragu untuk push ke 1-2 titik tertentu. Kali ini mendengar mungkin ada fight pecah di bagian Painan. Selesai dan mereka datang sebagai scavenger. 3 anggota tidak membuat mereka ragu untuk agresif ke sebuah compound. Ya harusnya mereka dapetin informasi yang sangat detail ya. Karena kalau mereka memperhatikan kill feed-nya tadi begitu mereka ngelihat nge-N-nya mungkin random. Tapi begitu dipulangkan ke lobbynya, knockout-nya yang random, nge-N-nya yang udah pasti keluar. Betul, Itu timnya maksud keluar gua. ya maksudnya ya. Jadi mereka tahu nih, oh DU sama Aura fight-nya di mana ya kira-kira. Terus mereka lagi rotasi tiba-tiba ngedenger tembakan, oh berarti masih di sekitar Painan. Oh my God, ini benar-benar agresivitas yang dibangun oleh Onyx Esports. Ini menurut gua top notch sih. Mereka benar-benar seagresif itu, dan sepertinya Dewa United belum menyadari hal tersebut. Akan melakukan rotasi dengan Vespa. Steve turun, entah apakah terdengar melihat mungkin pergerakan dari Onyx Esports dan mereka touchdown di compound yang lain yang ada di sekitaran daerah Painan. Memasukkan motor ke arah dalam, ternyata tidak bisa. Dan akhirnya touchdown Ryzen kali ini di dalam compound ini. Ya harusnya kalau misalkan DU udah bener-bener menguasai daerah Painan ini, mereka harusnya udah mulai berani untuk bermain scrapping di sekitar Painan. Tidak hanya stay di Painannya, tapi mereka udah bisa mengontrol beberapa scrapping area yang ada di sekitar Painan seperti yang udah ditempatin sama Steve, ataupun yang ada di jembatan bawahnya Painan, atau enggak high ground kompon-kompon yang ada di sekitar Painan. Tidak semata-mata mereka hanya stay di Painannya aja, tapi bentar. Oh my God. Uni ditinggal seorang diri kali ini, sudah dalam posisi siap siaga. Dari yang tadinya ngepron sudah mulai berpindah tempat dan menimbulkan step-step manja, membuat Onyx mendengar step yang dibuat oleh Uni kali ini. 1 orang akan bertahan di arah Broken Wall, melemparkan nades-nya kali ini. Cukup percaya diri, ada sedikit pre-fire dari seorang Uni, lemparkan nades berikutnya, sudah mulai mengintip, lompat langsung menuju ke arah celah-celahnya. Mengintip di arah sela-selanya, kali ini berada di dalam smoke, ada jump shoot yang gagal dari seorang Uni. 1 down dari DU dan tidak ada trade knock sama sekali antara Onyx dan juga DU. Ini benar-benar Onyx bermain sangat agresif. Mereka benar-benar mencari. Uni mungkin tadi cukup panik ya, karena tiba-tiba mendengar step yang begitu banyaknya. Painan memang merupakan sentral dari zona, dan sepertinya banyak tim yang menginginkan area ini untuk menjadi milik mereka. Ryzen udah melakukan follow up ke arah bagian belakang, namun kembali lagi sebuah surprise movement dari Onyx tidak terkira. Begitu komitnya, dan akhirnya Onyx kembali lagi mendapatkan point kill. 2 poin kali ini udah menjadi milik mereka. Better tadi si Uni diem gak sih? Diem aja di dalam rumah, nggak bikin step sama sekali. HBD. Seenggaknya
Seenggaknya knock and 1 menurut gue oke lah daripada kehilangan 1 tapi nggak ada trade kill sama sekali. Betul banget, dan lihat Nick dan kawan-kawan belum puas sepertinya hanya dengan 1 kill. Mereka mau nyebrang lagi loh tadi sebelumnya untuk mencari yang berikutnya. Ini benar-benar Onyx yang benar-benar berbeda. Dia agresif, dia cari nggak mau cuman dapat 1 demi 1 tapi dia mau squad wipe out sepertinya. Gila men, ini Oh my agresif God. banget yang dilakukan sama tim Onyx. Dan kalau kita perhatikan circle-nya ternyata masih mendonat dari circle yang pertama tadi. Ini ngebuat semua tim mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan checkpoint-checkpoint yang begitu bebas. Betul sekali, dan sepertinya kalau jadi Onyx sih sekarang mereka untuk maju ke depan menurut gue terlalu risky ya untuk maju ke arah kompon-kompon tersebut, dan akhirnya menahan di bagian painan akan menjadi sebuah kekuatan baru bagi Onyx untuk defensif kali ini. Turun di tempat yang berbeda, gerakan yang tidak terdeteksi, dan bahkan kali ini udah menyulitkan 2 tim yaitu Scarlet Gaming dan juga Dewa United. Lo tau gak yang bikin disasternya apa nanti? Kalau tiba-tiba BTR keluar dari bootcamp dan ngambil bukit di sekitar painannya. Itu Onyx bener-bener bonyok banget sih. Karena itu kontrol area yang paling besar yang ada di sekitarnya painan. Betul. Dan kalau memang didapatkan tempat tersebut, Onyx udah hanya akan bisa berdiam diri. Tapi yang tidak berdiam diri adalah RRQ yang kembali lagi maju ke depan, dan cepat sekali Pasta. Instan man. Oh my God, sebuah push commit ke arah sebuah compound, dan justru 21 Esport mendapatkan loot crate, dapat vehicle juga. Wah, ini what happened? Itu instan banget. Under 10 second kayaknya. Just what happened setelah tadi Miramar yang cukup pasif, sekarang Sanhok yang benar-benar berbeda sini pas. Ya ini Sanhoknya berbeda banget kalau kita bandingkan sama Sanhok yang pertama tadi. Tapi intinya satu, kita nggak melihat adanya healing, permainan healing yang begitu banyak dimainkan di Sanhok khususnya buat di hari kedua grand final ini. Iya betul banget, even tadi tim Bonafide ya Iya. masih berusaha untuk masuk sampai ke zona-zona akhir. Walaupun pada akhirnya tadi meninggalkan 1 player untuk melakukan healing. Tetap US decision, tapi mungkin dengan grand final dengan tempo yang lebih agresif, gue lihat dari hari pertama juga menjadikan para tim, tidak hanya 1-2 tim sekarang bermain dengan tempo yang lebih tinggi. Ya, gua masih agak speechless dengan apa yang kita lihat tadi di mana RRQ, men, dia tabrak HBD kayaknya tadi dari tim 21 dengan setup yang udah dilakukan di Betul. compound tersebut ngebuat mereka akhirnya kaget, terheran-heran, instan banget. Soalnya tadi prosesnya benar-benar instan. Betul, itu baru banget kamera tiba di RRQ dan 21 secara aerial view ya. Tiba-tiba hilang. Boom. Boom. Hilang ya tiba-tiba. Oh my God, ini benar-benar belum berakhir speechless kita dengan gerakan Onyx, gerakan Aura, sekarang gerakan dari RRQ dan juga 21. Tapi lagi dan lagi Calm Before the Storm terjadi, mungkin karena zona yang masih 50-50 antara Pulau Charlie dan juga Pulau Bravo menjadikan seluruh pihak, seluruh tim kali ini sepertinya cukup agresif untuk menuju ke arah bagian tengah dari zona. Ya ini ngebuat gue makin penasaran nanti akan ada kejutan-kejutan lain yang seperti apa lagi untuk di Sanhok kali ini. Onyx udah kejutan pertama, rotasinya Aura ada kejutan yang kedua. Betul. Lalu Onyx memberikan surprising lagi dengan tingkat keagresifan yang begitu tinggi. Nabrak arah painan plus sebuah momen juga di mana RRQ rata under 10 second. Itu dia, under 10 seconds. Bahkan kalau kita cuman berkaca kepada aerial view dari drone-nya, itu under 5 seconds. Iya. Cepet banget tadi, instan. benar-benar hilang. Gak tahu ya kalau misalkan tadi gue jujur udah terlalu speechless dengan momennya. Jadi gue tidak terlalu memperhatikan kill feed yang ada di sebelah kiri. Gak tahu kalau tiba-tiba begitu mereka tabrak ke 21 ada third party yang nembak dari arah belakang, sisi kanan atau sisi kirinya itu. Nggak tahu kalau misalkan ada hal-hal seperti itu ya. Karena tadi gue udah bener-bener terlalu speechless dengan hilangnya RRQ yang sangat cepat momennya. Betul banget, tapi kalau kita berbicara tadi crossfire mungkin terjadi, namun secara faktual seluruh kill masuk ke 21 Esport. Oke. Menandakan memang squad wipe out semua dilakukan oleh 21 Esport. Tapi nggak apa-apa, kita akan terus. The show must go Iya, on the ya. show must go on. Nggak apa-apa, kita agak speechless. Yang penting kalian tetap menikmati jalannya pertandingan di mana zona ketiga sementara ini commencing yang menandakan apakah Charlie atau Bravo atau masih membelah keduanya. Oke, kita lihat nih. Surveinya akan ke arah, bukan survei, hasilnya akan ke arah mana ternyata masih ngebuat galau, Jan. Masih membuat galau untuk circle yang ketiga. Ingat, bouncing circle yang begitu besar, itu circle 3 ke 4. Kalau kita ngomongin map selain Erangel dan juga Miramar. Yap, yang menandakan Sanhok 4x4 km persegi. Tapi tentu movement secara masif dilakukan. Kick terdeteksi oleh Star. Tembak gak nih? Masih dilihat mengambil Aduh, sebuah ini angle yang lebih ngalangin luas. banget sih. Nggak ngelin tadi Ngepron ya. gak nih? Ngepron gak? Oh no, Oh, belum. ganti M24. M24.
Tapi ternyata Cryzen yang sedang menyeberang termakan oleh Geek. Ini unik kan, Geek mau dimangsa Genesis Dogma. Tapi ternyata Mort yang melihat DU atau Dewa United. Kali ini M24 tadi connect ke kepala. Tapi Helmet level 3 menyelamatkan Mort. Dia baru loot airdrop, udah merah helmnya langsung. Betul, udah harus ngeriset lagi. Kayaknya dia bakal mencari helm yang sudah dia tinggalkan tadi. Betul, betul. Supaya lebih fresh. Lumayan lah kalau helm level 2 kan, daripada pakai level 3 yang udah kena hit 90%. Mendingan pakai helm level 2. Iya betul banget, dan sepertinya Star menyadari, oh helm level 3 guys, ternyata ada airdrop di bagian kirinya. Tapi hati-hati juga karena Geek, gue lihat tadi mendapatkan M249, harusnya bisa kembali lagi membangun sebuah agresif gameplay. Sementara ini waktu, chaos nih Jan, lihat selatannya Jan. Ada Geek, ada Voin, ada GD juga, nih bakal ada big fight untuk 3 tim ini. Kalau Geek perginya belum terlalu jauh, plus ada Airwolf di sebelah kiri bawah dekat Sahmi. Betul banget, Airwolf ternyata dari Alpha tentu cukup jauh jarak yang dibutuhkan. Mereka melakukan rotasi yang cukup jauh juga. Touchdown kali ini, tapi Jan, untuk masuk dalam zona itu ramai banget. Kenapa lo Pasta? lihat ya tadi BTR, zonanya dia enak banget, areanya dia clear. Tidak ada tim lain sama sekali di arah di arah sebelah utara. Tapi Eagle sudah mulai nge-push ke arah tim Victim, di mana kali ini Victim bahkan sudah mendapatkan satu pemain. Belva mendapatkan satu, namun trade knock terjadi antara Voin Victim dan juga Eagle 365. Kali ini cicilan damage kembali diberikan dan ada covering fire juga Anthem dari arah luar compound ini. Betul sekali, dan Anthem akan mulai maju ke arah depan karena dia tahu dia butuh untuk menyelamatkan Audrey. Namun lagi dan lagi agresivitas dibangun. Bahkan Boom yang selama ini kita bermain tempo secara zona kali ini agresif karena 21 Esport mencari Banyu. Itu dia knockdown, mencari satu lagi di bagian atas, belum mendapatkannya. Dan ini Chisun, kemudian juga satu player terakhir Foxe di bagian kanan dan kiri. Revive dilakukan dan ini membuktikan Sunhawk kali ini benar-benar agresif. Tadi Eagle karena Victim, Boom kali ini karena 21 Esports. Oke, dan Chisun melemparkan Ezia langsung, terlalu berlebihan tenaga lemparan granat dari Chisun tadi tidak langsung connect ke arah dua pemain Boom yang ada di balik sebuah batu. Dan Chisun masih cukup tenang untuk melakukan healing seorang diri aja, di mana tinggal 2 player aktif yang tersisa karena Bong masih butuh effort untuk diselamatkan. 3 player Boom akan mencari di mana keberadaan seorang Chisun. Bergerak pelanan pasti akan digunting sepertinya. Free fire sedikit, sudah mulai berhadapan. Jiggle dan itu dia Chisun dipulangkan menuju ke arah lobby dan ada steal kill juga. Bong dimangsa oleh EVOS. Betul sekali, Fox akan menjadi last man standing dan sepertinya kalau kita lihat di bagian map besar, dia udah menaikkan sebuah vehicle, akankah rotasi dibangun di tempat lain Victim. Harus terusir dengan gerakan agresif yang dibangun oleh tim Eagle 365. Tempat lain juga di sekitaran Camp Charlie untuk menuju ke arah Pulau Bravo. Voin tertahan dengan sangat luar biasa oleh Genesis Dogma dan itu dia. Foxe last man standing ternyata terkena dari EVOS Reborn dan dipulangkan ke lobby. Betul, dan ini juga masih diintip-intip. Ternyata Embot cukup dekat dengan satu pemain dari tim GD. Sama-sama balap-balapan menuju ke arah daratan. Namun ternyata Booms terlebih dahulu memijak daratan yang membuat Embot harus terknock out di bibir sungai. Ini bakal menjadi poin yang free untuk tim Genesis Dogma. Mencari korban berikutnya rupanya masih dicari di daerah perairan. Bergerak, maybe sudah terspot di balik satu celah tipis tadi. Kontrol area yang begitu bagus dari seorang Booms. Genesis Dogma Gates tidak ragu untuk menembus dari DPS zona karena memang masih bisa ditahan. Dan akhirnya mendapatkan player berikutnya dari Void, Dubs 2K. Akan menjadi last man standing, namun ini akan sangat sulit karena ada Gary Gitz. Kemudian juga di bagian jauhnya ada Bonafide. Dan di depan dia juga ternyata ada Geek Fam ID yang udah menahan di bagian selatan dari zona. Dan zona keempat kali ini commencing dan compound tersebut. Dan EVOS pun juga menjadi bulan-bulanan KF. Terknockdown dari jauh, hampir mendapatkan yang kedua. Ada balasan tembakan tapi ternyata confirm kill lebih dipilih untuk dilakukan oleh Bonafide Esports. Betul, tipis banget tadi counter shoot yang dilakukan oleh EVOS hampir membuat salah satu pemain dari tim Bonafide di knockout di pinggir tebing tadi, tapi untungnya masih bisa terselamatkan dan Voin hanya menyisakan Dubs yang sedang melakukan healing. Fokus kita menuju ke EVOS kali ini yang cukup dekat dengan zona dan akan ada gerakan agresif dari Bonafide karena mereka juga butuh untuk masuk ke dalam zonanya. Dua tim ini kayaknya bakal close combat dengan cukup lama mungkin ya.
Tapi, ada GD juga nah. nih. Evos ke sandwich, kanan mereka Bonafide, kiri mereka GD Kids. Mau lawan King Kong atau mau lawan Dinosaurus? Itu dia, ini akan sangat sulit bagi EVOS mengingat mereka juga menyisakan 3 player ditembakin dan Microboy terknockdown. Yang pertama dikonfirm menjadi kill tulang dinosaurus ini. Terlihat, terlihat, di spot juga ditembakin oleh Daybot, menyisakan 1 player saja dari EVOS kali ini. Dan bahkan Laser juga dipulangkan ke lobby menandakan EVOS kali ini benar-benar kesulitan. Red Face ya menjadi last man standing dihadapi oleh Booms. Booms maju ke arah depan, close quarter combat terjadi. Belum ada sebuah net yang dilemparkan, Cook udah cukup matang, lempar ke arah depan, ternyata Booms menuju ke arah kiri. Close quarter combat dimenangkan oleh Red Face ya, tapi teman-temannya cepat datang, body system terjadi. Bonafide juga mau join ke fight karena Genesis Dogma juga cukup pincang dengan 1 orang yang dipulangkan ke lobby. Iya, dan sepertinya Boom sudah tidak bisa diselamatkan kembali karena sudah termakan oleh bleeding out tadi beberapa kali juga. Dan ada lemparan nades dari Ucup yang masih belum bisa mendapatkan Daybot yang ada di balik batu. Kali ini akan terjadi fight antara Bonafide dan juga tim Genesis Dogma Kids dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Namun Iron Wolf mendapatkan 1 pemain dari Geek, di mana Toms terknock out, lemah, letih, lesu di tanah Sunhawk kali ini. Ucup masih mendapatkan sebuah momentum dan bermain dengan timing yang begitu sabar. Iya, betul sekali. Momentum harus dijaga. Mereka berdua paham mereka berada di bagian pinggir zona. Masih bisa untuk menahan waktu, tapi Hazelnut terspot oleh seorang star. Ditembakinkah? Udah menjadi sebuah pinpoint location. Tapping 1, 2 dan knockdown untuk Airwolf, menyisakan Potato dan Super Una di bagian belakang. Sementara waktu Geek pun harus kehilangan 1 player. Toms dipulangkan ke lobby. Shoot itu pas nggak kelihatan banget. ternyata. Miss the moment ya. Miss the moment Oh dari my seorang star. Tapi kontrol areanya GD bener-bener luas banget loh. Mereka percaya dengan teman mereka masing-masing. Begitu ngelihat ke kanan, oh udah di follow up sama teman kita yang lain. Kita bakal jaga angle yang lain. Itu yang ngebuat kontrol area yang dipunyai GD benar-benar luas. 6 kill di menit yang saat ini dengan 12 tim dan juga 37 orang yang masih hidup. What a play dari tim GD ini. Betul sekali, dan sepertinya kekhawatiran pasta terjadi. Bigetron Red Alliance udah mulai mendekati pergerakan dari Onyx, di mana Raffi udah mulai dikirimkan ke arah depan untuk masuk ke dalam zona. Lagi-lagi pasta Deja Vu, Victim menguasai zona di bagian late game. Men, apakah ini akan apakah Victim akan mendapatkan WWCD-nya mereka kembali di Sunhawk? Kalau sebelumnya mereka WWCD dengan 10 kill, apakah kali ini Victim akan mendapatkan WWCD-nya kembali dengan kill yang sama atau kill yang lebih banyak atau bahkan kill yang tidak sebanyak Sunhawk yang pertama? GD sudah berhasil melakukan rotasi, akan bertemu dengan last man standing dari tim DU. Tidak dicek rupanya oleh seorang Daybot dan langsung diamankan begitu saja. 1v1 situation, happy birthday yang kedua pun sukses. 2 pemain tumbang dari Genesis Dogma. What a nice play dari Chai Chai. Begitu tenang seorang diri mendapatkan 2 pemain dari tim GD. Betul sekali, Chai Chai yang berhasil untuk lepas dari genggaman banyak tim. Kali ini menahan, tapi permainan masih berlangsung, di mana Geek kembali lagi menemukan permainan dari Onyx, di knockdown 1 orang, tapi Mort pun harus terknockdown oleh zona. Nathan lempar ke arah depan, belum mengenai secara confirm ke arah Genesis Dogma dan masih bisa bertahan di dalam tempat ini. Sementara waktu untuk Steve. Apakah momen yang ketiga akan sama lagi seperti 2 momen sebelumnya di mana Chai Chai memberikan surprise ke 2 pemain GD? Nichil kali ini yang tersisa sudah mulai memberikan, dapat tembakan, ternyata Bonafide datang dari arah belakang membuat Steve saat ini terbantu dengan keberadaan dari tim Bonafide. Betul sekali. Pelan-pelan beberapa player juga udah mulai ter-take down lagi dan lagi. Victim menguasai di bagian dalam zona. Onyx udah mulai touchdown juga, tapi di bagian utara lihat ramainya player yang masih bisa untuk masuk. Bahkan ada beberapa player melakukan healing. Ryzen dan juga Luxi masih di luar zona. Betul, mereka nggak mengambil gerakan cepat ternyata untuk masuk ke dalam zona. Bahkan Luxi sudah kehabisan 8 kit, langsung 1 hilang lagi dari tim Red Alliance. Kali ini tinggal Ryzen yang tersisa dan terpantau oleh minimap kita yang sudah mulai dibuka. Dan Audrey masih berdansa, namun tembakan dari Bobs begitu lengket mendapatkan 1 orang. Korban berikutnya yang tembakan lewat masih berdansa juga. Di spray begitu saja dengan scope kali 6 dan itu dia Bobs mendapatkan korban yang kedua. 2 down dari Eagle 365, tapi 1 diantaranya sudah dipulangkan ke arah lobby. Betul sekali, permainan masih berlangsung. Ryzen masih bertahan di bagian luar zona dan itu dia. Ryzen juga harus dipulangkan ke lobby dan Bigetron finish di peringkat ke-8. Maju ke arah bagian depan,
Victim masih sangat kuat. Sementara di bagian selatan Bonafide dan juga Dewa United masih fight. Hijrah dan juga Fokker harus berusaha untuk maju ke arah depan dan ditahan lagi-lagi oleh Victim. Void pun harus tereliminasi di peringkat ke-6 dengan bawa 0 kill dan 5 tim tersisa. Kali ini di zona yang udah sangat kecil, zona ke-6 menuju zona ke-7. Betul, lagi dan lagi Victim mendapatkan tempat yang paling enak dan korban kembali berjatuhan kali ini. King Kong dipulangin oleh Victim. Bobs kayaknya bakal jadi MVP sih untuk match kali ini. Karena kontrol areanya dia, firepowernya dia bener-bener membantu Victim untuk di Sunhawk yang kedua. Betul, ini bisa gua katakan 90% harusnya chicken untuk Victim Sovers ya. Dimana udah menguasai bagian gudang dengan sangat baik. Dan bahkan dari Boom gak bisa masuk karena melakukan healing di bagian luar. Sementara Dewa United begitupun Onyx hanya menyisakan satu player. Nick udah mulai terdeteksi ada tembakan tadi dilakukan. Tapi belum memberikan knockout untuk Nick sendiri sebagai last man standing dari Onyx Esports. Ya ini bisa aja, mungkin Victim tahu gitu, ini jumlahnya 7. Berarti antara 1 lawan 1 kayak 4 lawan 3. Atau ada beberapa tim memang sudah mulai pincang. Kalau misalkan situasinya Victim tahu nih, ini tinggal 2 tim yang ada di dalam circle ini. Dan mereka hanya menghadapi 1 orang untuk masing-masing timnya. Harusnya mereka akan lebih percaya diri lagi. Betul banget, tapi Nick sepertinya udah kehabisan dari health point juga dan 3 tim. Ada Steve, ada Ikyar dan ini akan sulit banget untuk masuk. Bahkan Steve masih merayap di bagian luar zona, udah mulai terdeteksi tapi belum ada shoot. Ada sebuah smoke yang dibangun. Seorang Ikyar kita belum tahu ada berapa first aid yang tersisa. Dan ini akan memberikan placement point harusnya untuk Ikyar. Tapi Steve masih dicari oleh Victim. Dan ini dia first aid dari Ikyar masih banyak harusnya. Iya betul sekali. Steve dipulangkan ke lobby di peringkat ke-3 dan udah confirm chicken untuk Victim dan juga Boom Esports akan berada di peringkat kedua dengan 10 dong pas. Masih 10 first aid dimiliki oleh Boom Esports. Ya tinggal nungguin Ikyar lah mau mencet-mencet sampai kapan. Karena dia juga masih ketawa-tawa kalau kita lihat dari facecamnya ya. Tapi congratulations untuk Victim yang mendapatkan winner chicken dinner. Wih udah langsung dideklarasikan cuy. Betul banget. Tapi lihat senyum sumringah dari Ikyar. Iya lihat ini dia. Bobs dengan emotikonnya. Senang banget Senang ya. banget. Ini bisa dibilang back to back WWCD untuk Sunhawk. Betul. Oke kita menunggu waktu. Ikyar dengan telatennya masih melakukan healing. Colok lagi first aid yang ke-5 terakhir. 4 akan langsung lakukan first aid lagi. Ya ini memang sebuah strategi yang menurut gua tetap useful. Dan bisa dilakukan secara maksimal ketika berbicara sama. Atau Ikyar ingin mengambil rekor healing terbanyak. Nah, kan biasanya ya. ada data healing terbanyak itu siapa gitu kan. Ini sih confirm sih harusnya Ikyar sih. Iya harusnya Ikyar sih. Ini tinggal add kit yang terakhir. Mungkin mau bangun sambil joget-joget dikit Ikyar. Iya boleh mungkin. Kita lihat kali ini bangun, taunting. Taunting. Maju ke depan, iya. Ngelim kanan kiri, doang iya. ternyata. Iya. Oke, this is it. Winner chicken dinner untuk Victim dengan 12 kill. 12 kill didapatkan oleh Victim Sovers. Lagi dan lagi.